Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Eh, kita berjumpa lagi di mata kuliah Statistik Perikanan. Hari ini kita pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12, materi ke-12, yaitu materinya rancangan acak lengkap. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini secara daring dan juga untuk saya menyampaikan materi mengenai rancangan acak lengkap. Mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, mohon untuk teman-teman yang lainnya bisa di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Saya menyampaikan tidak lama ya, ini paling tidak hanya 10 menit untuk materi ini. Oke, untuk materi pertemuan hari ini yaitu mengenai rancangan acak lengkap ataupun RAL. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung mengenai rancangan percobaan ataupun rancop. Nah, rancop itu nanti kalian akan dapatkan juga mata kuliah rancangan percobaan di semester berikutnya. Nah, ini hanya sebatas pengenalan ya, gambaran umum saja, karena di rancangan percobaan di sini ada perhitungan statistiknya, ada hitungan statistiknya. Ini nanti akan sangat berguna bagi kalian ketika menyusun proposal penelitian skripsi. Oke, ini saya ambilkan materinya dari Ibu Wiwi Egyastuti ya. Iki kok ngono ya galon sulang kok. Kayak ngono, kayak apa jenenge dikisili 6. Ora Mohon yo untuk kan sana telu yang ditawi telu ngono. Dadi nek karek siji engko kono. Lek Oke, untuk pendahuluannya ya, ini merupakan rancangan acak lengkap ya atau RAL, merupakan rancangan yang paling sederhana daripada perancangan yang lainnya. Ini digunakan untuk materi percobaan dan faktor lingkungan yang relatif homogen. Materi percobaannya mudah hancur atau gagal memberikan respon, jumlah perlakuan dan ulangannya sedikit terbatas, materi percobaannya terbatas, sehingga setiap perlakuan tidak perlu mendapat ulangan yang sama. Namun dengan keterbatasan itu, karena ini merupakan rancangan yang paling sederhana, dia tentu memiliki keunggulan. Yang pertama, denah rancangannya lebih mudah. Analisis statistikanya itu juga sangat sederhana, fleksibel ya. Kemudian kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data yang dibandingkan. Ini keunggulan dari RAL, rancangan acak lengkap. Rancangan itu ada apa saja sih? Ada banyak sebetulnya. Ada rancangan acak lengkap, kemudian ada rancangan acak kelompok, dan seterusnya. Berikutnya kelemahannya. Nah, ini kelemahan dari RAL hanya dapat digunakan untuk materi percobaan dan faktor lingkungan yang relatif homogen. Ya, jadi sampelnya, faktor-faktornya itu kita asumsikan dia homogen sama ya. Kemudian pengacakan tanpa pembatasan hanya akan menyebabkan semua sumber galat ataupun ini error ya, ataupun sisa. Jika perlakuan terlalu banyak, homogenitas materi sulit dipertahankan, sehingga galatnya akan menjadi besar, errornya akan semakin besar. Ini kelemahan dari RAL-nya. Kemudian pengacakan, penempatan seluruh perlakuan pada seluruh unit harus dilakukan secara acak, ya, sehingga analisis data menjadi sahih. Nah, kemarin denah mengenai RAL-nya itu penempatannya itu denahnya bisa diacak ya, melakukan pengacakan sehingga tidak terus dikelompokkan sama satu setiap perlakuan diacak. Pengacakan dapat dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak atau undian, nah atau lotre ya. Jadi itu bebas denahnya mau dibuat seperti apa. Ya, ini kemudian nanti ada kasusnya. Contoh kasus pengacakan. Ada 4 perlakuan, A, B, C, dan D. Setiap perlakuan akan diulang 5 kali.
Nah, ini pengacakannya, jumlah unit percobaan yang dibutuhkan berarti 4 perlakuan dikali ulangan 5. Berarti 4 kali 5. Berarti 20 unit percobaan. Menggunakan tabel, ya, tentukan angka, kemudian catat 20 nilai yang terdiri dari 3 angka. Diambil 3 angka untuk mengurangi peluangnya. Diberikan nilai peringkat dari nilai acak. Nah, kemudian ini hasilnya seperti ini. Tabel 20 nilai acaknya ya. Ini nomor urutnya 1 sampai 20, kemudian nilai acaknya, kemudian ini ada peringkatnya 13, 19 dan seterusnya. Ini sudah disesuaikan. Oke, lanjut denahnya. Nah, ini denahnya tadi ada 4 perlakuan ya, ada A, B, C, D. Kemudian A dipetak nomor 13, 19, 14, 4, 17. Berarti ada A1, A2, A3, A4 dan A5. B1, B2, B3, B4, B5 dan seterusnya. D1, D2, D3, D4, D5. Nah, ini denahnya, denah percobaan rancangannya. Berikutnya ini denahnya ya. Ini C ini adalah perlakuan C, 2 ini adalah ulangan yang kedua. Ini urutan denahnya 1, 2, 3, 4, ke 5. Kemudian yang horizontal 5, yang vertikal ada 4. Nah, ini denahnya C2, B2 dan seterusnya. Ini kurang lebih denah lah. Yang menentukan ini siapa, Pak? Nah, ini hasilnya dari itu tadi pengkoncokan atau di lotre seperti itu ya. Jadi setiap peneliti ini tidak ada semacam kayak rumus pasti ya harus di mana intinya setiap peneliti kita bisa lakukan pengacakan secara sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan penelitian kita seperti itu. Kemudian ini model linier untuk ulangan yang sama ya. Ini rumusnya seperti itu. Bisa dilihat keterangannya ya. Tidak usah saya bacakan, dilihat saja. Kemudian ini langkah-langkah analisis dengan ulangan yang sama. Ini ulangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian perlakuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini nomor urutnya tadi, rata-ratanya. Ini data pengamatan. Jadi hasil pengamatannya misalkan kemarin kita melakukan ada kasus dari jurnal melakukan pengamatan mengenai ini pertumbuhan ya, growth rate ya, pertumbuhan mutlak ya, ini nanti berapa. Jadi bisa dimasukkan ke dalam tabelnya. Kemudian membuat tabel sidik ragam. Nah, ini hampir mirip dengan tabel ANOVA-nya ya. Jadi ada perlakuan, ini T min 1, ini DB itu adalah derajat bebas. Jika ini kemudian ada KT, ada F hitung, F tabel ya. Kemudian ini ada perlakuannya berapa, terus ada galat sisa ya. Ini totalnya. Kemudian ini menentukan derajat bebas. Sebentar, bentar ya, tinggal sebentar. Oh, gitu. Oh. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini DB derajat bebas ya. Ini jumlah seluruh pengamatan. Jumlah seluruh pengamatannya ada berapa? Misalkan tadi 4 kali 5 ya, berarti ada 20 ya. Min 1, DB perlakuan. Nah, perlakuannya tadi ada berapa? Misalkan ada 4 A, B, C, D, berarti 4 min 1 ya. DB galat. Berarti ini DB total ya, dikurangi DB perlakuan. Kemudian menghitung jumlah kuadrat. Nah, ini rumusnya silahkan bisa disimak. Kemudian menghitung kuadrat tengah, menghitung F hitung, mencari F tabel. Nah, ini nanti hasil dari F hitung dibandingkan dengan F tabelnya. Itu nanti menggunakan 5% ataupun 1%. Isi tabel sidik ragam dengan nilai-nilai yang telah diperoleh. Kemudian ini jika F hitung lebih dari F tabel, ini untuk 1% ya. Untuk yang 5%, jika F hitung lebih dari F tabel,
5%, tetapi F hitung kurang dari F tabel 1%, yaitu maka hasilnya adalah antara perlakuan berbeda nyata. Pada F hitung diberi tanda bintang 1. Ya, jadi ini F hitung lebih dari F tabel. Berarti ada perbedaan yang nyata, berbeda nyata. Kalau F hitung lebih dari F tabel 1%, ini maka berbeda sangat nyata. Dia dikasih bintang 2. Nah, ini nanti ketika kalian membaca jurnal, melihat jurnal hasil-hasil penelitian, di tabel-tabelnya itu kalau ada tanda bintang 1, bintang 2, lah itu maksudnya adalah kalau bintangnya 2, dia ada perbedaan yang sangat nyata. Ini hampir sama dengan yang kita bahas kemarin mengenai ANOVA ya. Ada ragam perbedaan ANOVA. Ini F hitung berbeda sangat nyata bintang 2, bintang 1 dia F hitung lebih dari F tabel yang 5%. Jika F hitung kurang dari F tabel 5%, berarti dia tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Kemudian tentukan koefisien keragaman ya, ini KK. Ini rumusnya. Kemudian berikutnya penerapan untuk ulangan yang sama. Nah, ini ada 2 jenis nantinya. Kita bahas RAL untuk ulangan yang sama dan untuk ulangan yang berbeda. Ini ada satu contoh. Ada perlakuannya A, B, C, D, dan E. Ada 5. Mengetahui pengaruh 5 isolat, 5 perlakuan terhadap kandungan fosfat media gambut. Rancangan yang digunakan diulang 5 kali. Berarti 5 perlakuan dikali 5 ulangan. Ada 25 berarti ya. Kemudian ini hasilnya, ini pertanyaannya adalah lakukan analisis ragam. Buat kesimpulan, ini datanya, ya ini satuannya adalah ppm, berarti 112 ini untuk A1, B1 90 dan seterusnya. Ini bisa dilihat hasilnya di tabel seperti ini. Kemudian di analisis dihitung ini DB derajat bebas total tadi 5 perlakuan dan 5 ulangan berarti 25 min 1 DB perlakuannya A ada 5 tadi 5 min 1 DB galat itu berarti sisa ya perlakuan total dikurangi perlakuan berarti 24 dikurangi 4 ada 20. Kemudian JK ya. Untuk menghitung JK ya, ini ada FK-nya, ini rumusnya ya. Nanti bisa diikuti saja ya. 112 itu dari mana ya. Kemudian 90 kuadrat dan seterusnya. Ini tinggal dilihat di sini. Ini 112, 90, kemudian 134 sampai yang terakhir 85 yang ini. Ya, jadi ini itu di total semuanya ya. Ada 25 data berarti tadi dikuadratkan kemudian dijumlahkan semua. 204 123 ini dari ini ya. Dari sini 204 132 2259 2259 ini jumlahnya, jumlah semuanya total semua 2259 dikurangi dikuadratkan kemudian dibagi 25. 25 itu adalah jumlah total pengamatannya. Ya, ini tinggal dimasukkan saja, diikuti angka-angkanya, terus penghitungan KT, kemudian dia didapatkanlah F hitung. F hitung di sini 9,31 dibandingkan dengan F tabelnya F1-nya 4, F2-nya 20. Dalam tabel 5% dia 2,87, yang 1% 4,43. Nah, ini bisa dilihat F hitung lebih dari untuk F tabel 5% dan juga lebih dari F tabel 1%. Berarti bisa dilihat di sini ya di tabelnya. Nah, data-data perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel sidik ragam. 4, 20, 24, JK dimasukkan semua, kemudian F hitungnya 9,31. Jangan lupa dikasih tanda bintang 2 karena ini dia lebih besar. F hitung lebih besar dari F tabel 5% dan juga F tabel 1%. Sehingga dia sangat nyata, sangat berbeda nyata. Kesimpulannya, oke. Ini untuk yang terpenting itu ini ya, tabel 7 dan juga 8 ini. Ini hasil rata-rata, ini hasilnya yang digunakan sebagai hasil penghitungannya.
Kemudian ini kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya perlakuan pemberian isolat bakteri pelarut fosfat memberikan pengaruh yang sangat nyata. Ini ada bintang 2 ya, sangat nyata terhadap perbedaan kandungan fosfat dalam media gambut. Kemudian untuk menentukan kakaknya ya, itu dikali 100% ya, ini diikuti angkanya, kemudian 14,2%. Ini untuk kakaknya. Oke, ini kita lanjutkan untuk yang tidak sama. Tadi kan RAL dengan ulangan yang sama, ini kita lanjutkan dengan RAL dengan ulangan yang tidak sama. Ini merupakan rancangan yang dapat diaplikasikan pada kasus percobaan dengan ulangan yang tidak sama. Misalnya karena satu, percobaan dengan binatang ternak yang jumlahnya terbatas. Nah, ini pada kita ya, ikan ya. Percobaan untuk membandingkan panjang badan spesies serangga. Nah, ini juga sama pada kita ikan, misalkan pertumbuhan panjangnya ya. Percobaan yang dimulai dengan ulangan yang sama, tetapi beberapa peta rusak di awal penelitian. Nah, misalkan peta kita sedang misalkan rusak, tercemar, terkontaminasi atau dan lain sebagainya, ataupun ikannya mati seperti itu ya. Model linearnya sama, hanya prosedur analisisnya sedikit berbeda. Oke, kita lihat perbedaannya. Ini ada soalnya. Budidaya ikan gurame telah dilakukan di kolam-kolam. Ada 11 buah ya. Jumlah kolam 11 buah dengan luas sekian terdapat 3 perlakuan. Jadi di sini perlakuannya ada 3 ya. 5 kilo dengan penebaran benihnya 5 kilo itu ada 37 ekor, 10 kilo itu 74 ekor, dan 20 kilo 148 ekor. Ya, ini ada perbedaannya ya, pada tebarnya ya, pada tebar di masing-masing kolam. Kolamnya ukurannya sama, 100 meter persegi, dia terdapat 4 kali ulangan, 4 kali ulangan. Ini datanya bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kita masuk ke dalam analisis. Oke, ini dihitung DB total ya, berapa? 11 ya. Karena kita hitung ini ada 4 ditambah 4 8 9 10 11. Ada 11. Ya, untuk perlakuan yang ketiga ini tidak bisa terjadi ulangan yang keempat. Mungkin dikarenakan tadi ya ikannya sudah mati ataupun dan lain sebagainya. Kemudian DB perlakuan, perlakuannya ada 3, kurangi 1, DB galatnya berarti sisanya tadi ya, 10, ini dikurangi 2, ada 8. Kemudian ini dimasukkan datanya, perhitungan JK, ada sedikit modifikasi. Nah, ini di sini modifikasinya. Bisa dilihat, ini tadi pengamatannya ada 11 ya, di sini 11. Tadi kan yang awal 25 ya. Total banyak pengamatan, ini 3748 itu dari total semuanya ini dibagi ini apa namanya 11 jumlah pengamatannya. Kemudian jika total ini semuanya dikuadratkan, kemudian ditambah, kemudian jika perlakuan, jika galat, kemudian ini perhitungan KT ya. Dimasukkan saja, kemudian ditemukan F hitungnya 508,15, kemudian dibandingkan dengan F tabel, kalau 5% dia 4,46, kalau 1% 8,65. Oke, kita bisa lihat di tabel sidik ragamnya, F hitungnya dia sangat beda nyata dari F tabel 5% dan 1%. Kesimpulannya, padatnya penebaran benih ikan gurame yang berbeda pada setiap kolam percobaan menyebabkan perbedaan yang sangat nyata pada bobot ikan gurame di akhir penelitian atau panen. Kemudian ini kakaknya 1,2%. Oke, ini diambilkan dari KT Galat ini ya, 16,72, kemudian 340, ini dari total keseluruhannya tadi. Tabel. Nih, rata-rata totalnya 340 kali 100%. Oke, ini sedikit penyampaian ya mengenai rancangan acak ya, mengenai rancangan acak lengkap ada dengan ulangan yang sama,
dan ulangan yang berbeda. Perbedaannya adalah kalau ulangan yang tidak sama, ini berarti ada salah satu perlakuan yang dia jumlah ulangannya tidak sama. Ini perlakuan 1 4 ulangan, perlakuan 2, perlakuan B 4 ulangan, tapi perlakuan C dia hanya 3 ulangan. Ini perlakuan ulangan yang tidak sama. Kalau ulangan yang sama berarti semua perlakuan dia memiliki ulangan yang sama. Misalkan 4 ya 4 semua, kalau 5 kali ulangan ya 5 ulangan semua. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ya ini mungkin saya sedikit ulangi lagi mengenai ulangan yang tidak sama ini, lebih ke perhitungannya ini ya. Nah, ini mungkin kalau dilihat penghitungan secara manual di sini bingung, angkanya banyak sekali. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam Excel itu pasti akan mudah, tinggal dimasukkan saja rumusnya, angkanya. Kalau ini 382 berarti ini ya 382 berarti A1 382, kemudian B1 350 atau ke bawah dulu bisa. A1 kemudian A2, A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat, tambah A4 kuadrat, lanjut ditambah B1 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini ketemu angkanya seperti ini, kemudian dibagi jumlah pengamatannya, ada 11, tergantung dari jumlah pengamatannya. Kemudian ini JK totalnya berapa? 382,5. Ini JK total 382,5 itu adalah ini ya 382,5 perlakuan ini. Ini tadi. Kemudian JK perlakuan berarti 1518. Ini ya total perlakuannya ini. Jadi tidak usah satu. Jadi perlakuannya ada 3. Berarti langsung ditotal saja. Untuk perlakuan A ini sudah dijumlahkan dari ulangan 1 sampai 4 ketemu 1518. Ini 1518 dikuadratkan dibagi 4. 4 di sini adalah ulangannya ada 4 kali. Nah, kemudian 1388 ini dari hasil penjumlahan untuk yang B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3, B4. Ini dijumlahkan semua ketemu 1388. Kemudian dibagi 4 juga karena untuk yang B ini ada ulangannya ada 4. Kemudian yang C, nah untuk yang C ini karena ulangannya dia hanya 3 berarti dibaginya dia 3. Terus dikurangi ini 1277 ini dikurangi FK ini ya. Dikurangi FK sama dengan sekian, kemudian JK galat atau JK sisa, jadi total dikurangi perlakuan. Ini ya JK total 17126 dikurangi 16992 sama dengan 133,73. Ini JK galatnya. Kemudian dari JK galat itu KT perlakuan ya ini 16992 ini jika perlakuan dibagi 2 dB perlakuan, derajat bebas dari perlakuannya 3, jadi 3 - 1, jadi tinggal 2. Kemudian KT galat di sini JKG dibagi dB. JK galat ya, JK galat dibagi dB galat. 133,72 dibagi 8 sama dengan 16,7. Nah, ini untuk yang KT galatnya. Kemudian F hitungnya, ini KT perlakuan dibagi KT galat. 8496 dibagi 16,72. Ketemunya 508,15. Ini F hitung. Kemudian Pak, F tabel didapat dari mana, Pak?
F-tabel ya, ini didapatkan dari F1 dan F2 ini ya. Kalian bisa lihat di tabel ya, tabel Fisher ya, Fisher tabel, F itu Fisher kepanjangannya, Fisher tabel, di situ tinggal dilihat 5% ataupun 1%, kemudian penyebutnya berapa, pembilangnya berapa. Kemudian ini datanya, data tabel sidik ragamnya, tinggal tadi di angka-angkanya dimasukkan. Ini ya, ini F1 itu adalah DB perlakuan. F2 berarti DB galat. Ya, 2 dan 8. Kemudian dilihat di sini 5%, ketemunya 4,46, 1%, 8,65. Ini berarti ada perbedaan yang sangat nyata, berbeda sangat nyata terhadap data ini ya. Apa yang dibandingkan, Pak? Yang dibandingkan adalah data hasil perlakuan ini, data hasil perlakuan di masing-masing ini apa? Di masing-masing perlakuan. Di sini kan ada 3 perlakuan ya, perlakuan A, B, dan C. Ini ketiga-tiganya ini dibandingkan, 3 perlakuan ini dibandingkan dengan 4 kali ulangan, dan yang 3 kali ulangan, itu apakah terdapat perbedaan yang nyata. Ternyata kesimpulannya padatnya penebaran benih yang berbeda pada setiap kolam menyebabkan perbedaan yang sangat nyata pada bobot ikan gurame di akhir penelitian atau panen. Nah, ini tentu kita sudah kesimpulan seperti ini itu sudah bisa dibuktikan ya. Tidak hanya katanya-katanya tapi juga berdasarkan data statistik, data hasil penghitungan pertumbuhannya, bobotnya dan lain sebagainya itu, dan juga sudah dihitung secara statistik menggunakan penghitungan sidik ragam ya ataupun ANOVA ini ya. Itu sudah menghasilkan perbedaan yang sangat nyata. Oke, waktu kita sudah habis. Nanti ya, masih 10 menit lagi. Ya, masih 10 menit lagi. Nanti kita nyambung di link yang kedua kalau waktu ini sudah habis. Ada 2 link ya tadi ya. Link yang pertama tadi ini, link yang kedua nanti kita rencanakan mulai jam 2.30 untuk kita misalkan tanya jawab ataupun untuk bahas materi yang berikutnya. Oke ya, ini mungkin nanti ketika kalian mendapatkan mata kuliah rancop itu akan membahas lebih detail ya macam-macam jenis-jenis dari rancop, dan juga nanti disesuaikan dengan tema ataupun topik ataupun masalah yang nantinya akan kalian angkat dalam skripsi. Biasanya nanti ketika ujiannya dirancop itu membuat semacam kasus ya, membuat semacam kasus kalian seperti kalian sedang melakukan penelitian, merencanakan proposal penelitian, membuat semacam kasus rancangan percobaan lengkap dengan ini ya soalnya, lengkap dengan soalnya tentang apa, kemudian kalian ada perlakuannya apa, ada berapa perlakuan, kemudian ada berapa ulangan, kemudian denahnya ya, membuat denah seperti ini. Ya, denah perlakuannya, ya, denah percobaannya seperti apa, nanti petanya ada berapa, jumlahnya ada berapa, seperti ini, terus dibuatkan denah dari rancangan percobaannya seperti apa, lalu sampai ke penghitungannya. Nah, nanti untuk yang dibahas yang tidak usah terlalu yang berat-berat, penghitungannya ini kan ringan ya, ini hanya apa ini, satuannya 382 kilo. Ya, jadi ini
hasil panen ya. Jadi angka ini itu adalah hasil panen dari 11 kolam. 11 kolam. Dia memiliki 11 kolam, masing-masing kolam luasnya 100 meter persegi. Hasil panennya ini berbeda-beda. Untuk yang benihnya per kolam dia 5 kilo atau 37 ekor, dia hasil panennya juga bobotnya semakin banyak. Tentu ya, karena persaingannya dia lebih sedikit. Satu kolam dengan ukuran yang luas itu dia hanya diisi 37 ekor. Sehingga ini biasanya faktor-faktor misalkan faktor luas itu sudah diatur sama, sudah disamakan faktor luas kolamnya, faktor kualitas airnya, kemudian jumlah pakannya, ya ini sudah disamakan, sudah disamakan. Otomatis dengan jumlah pakan yang sama, kalau benihnya sedikit, otomatis dia pertambahan bobotnya dia akan semakin lebih cepat. Ini bisa kalian lihat yang paling tinggi atau yang paling istilahnya kolam dengan bobot ikan paling banyak itu di perlakuan A1 ya. Dengan 5 kilo benih kemudian menghasilkan 382 kilo. Kemudian yang paling ini rata-rata beda-beda ya, ada yang paling rendah ini ya 280. Tetap untuk yang 20 kilo atau 148 ekor per kolam ini menghasilkan bobot yang sedikit karena persaingannya lebih banyak ya. Jumlah individunya yang ada di kolam lebih banyak. Oke, ada pertanyaan untuk rancangan acak lengkap ini ya. Ini hanya gambaran saja ya, gambaran untuk UASnya nanti untuk materi ini, untuk materi rancop tidak ada soalnya ya. Ada soalnya, tapi ini saya berikan ke kalian untuk sebagai bekal ketika nanti mata kuliah rancangan percobaan sudah pernah disampaikan, sedikit disinggung di satu pertemuan mengenai rancangan acak lengkap. Mulai dari membuat denah percobaannya, kemudian mulai dari pengacakannya bagaimana, kemudian menyusun denahnya seperti ini, sampai ke analisisnya. Analisis untuk penghitungan rumus-rumusnya. Penghitungan rumusnya membuat tabel sidik ragam, kemudian menentukan derajat bebas, menghitung kuadrat jumlah kuadrat tengah, kemudian menghitung F hitung, mencari F tabel, mencari dan yang terakhir menentukan koefisien keragaman. Nah, ini koefisien keragaman KK ya, itu sudah pernah disinggung di sini. Kemudian ada 2 kasus juga dengan ulangan yang sama dan juga dengan ulangan yang tidak sama atau yang berbeda. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun bisa di raise hand ya, supaya bisa bicara. Untuk materi ini sudah saya share ya kemarin di grup WA ataupun di e-learning sudah saya upload, tinggal di download dan juga dipelajari lebih lanjut lagi. Oke, kalau tidak ada kita akhiri dulu Zoom ini, kemudian nanti kita sambung lagi di ruang yang kedua, di Zoom yang kedua. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.